Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bersama kembali dalam ibadah online yang kita adakan. Baiklah, mari kita sebelum mulai kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini yang Tuhan berikan kami untuk kami dan Tuhan. Mari urapi kami, bimbing kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan biarlah berkenanan di hadirat-Mu, ampunilah kami, sucikan kami dalam darah-Mu, sehingga segala pujian dan hormat hanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita pujikan pujian semua baik. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Baiklah, pujian kedua kita pujikan yaitu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Mari urapi hati kami, pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami kebenaran yang Tuhan paparkan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang di sini 40. Kisah Para Rasul pasal 2 14 sampai 40. Tetapi saya hanya mengajak kita membaca bagian dari pasal tersebut, yaitu 37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Kita melihat di dalam judul firman Tuhan di sana, khotbah Petrus. Petrus itu kelihatannya gagal sekolah Alkitab. Petrus gagal sekolah Taurat, ya kan? Tetapi dapat dikatakan ada yang berpendapat Petrus itu tidak sekolah. Kenapa enggak sekolah? Karena Petrus pekerjaannya adalah cari ikan. Saya pikir tidak semudah itu. Karena apa? Karena kalau orang Yahudi itu bagaimanapun ada hak untuk sekolah. Kita tidak tahu Petrus itu anak pertama, anak kedua, atau ketiga. Kalaupun Petrus anak pertama, pasti dia sekolah dan pernah sekolah walaupun gagal. Tapi Bapak Ibu hanya tidak lulus. Nah, di dalam ini kita melihat begitu luar biasanya apa yang disampaikan Petrus kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul pada saat itu di Yerusalem, ya kan? Karena mereka merayakan hari raya Pentakos, ya kan? Mereka merayakan hari raya Pentakos, hari raya 7 minggu, ya kan? Setelah setelah hari raya Paskah, atau hal itu disampaikan oleh firman Tuhan dalam perjanjian lama itu setelah mereka menyembelih domba pertama kali untuk gawang dan pintu mereka. Nah, gitu. Jadi korban Paskah pertama di sana yang terjadi, yang dioleskan secara nyata darahnya di tiang-tiang pintu rumah-rumah orang-orang Israel. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Kalau bukan Roh Kudus Bapak Ibu yang bekerja, saya pikir tidak mungkin seluar biasa seperti ini untuk menjadikan Petrus ini sangat dikagumi apa yang disampaikannya pada saat itu. Kenapa? Karena yang berkumpul di depan Petrus itu bukan orang tidak sekolah. Mereka adalah ahli ekonom, mereka adalah
orang-orang pintar, bahkan banyak lagi di situ berkumpul tokoh-tokoh yang luar biasa dari berbagai dunia, belahan dunia, mereka dari kalangan Yahudi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, tidak mungkin hal itu terjadi. Sehingga mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau bukan karena karya kudus, mungkin orang-orang tidak akan bertanya. Tidak ada sesuatu yang heran, tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya kan? Paling ya lewat sajalah, gitu. Karena itu bukan kepentingannya, karena itu adalah orang-orang Galilea, nah, di situ, yang sedang mengadakan acara di situ, mungkin ada pesta atau dan sebagainya, ya kan? Atau bahkan seperti yang mereka tuduhkan, di antara mereka ada menuduhkan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mungkin begitu, ya kan? Padahal anggur manis itu tidak akan bisa memabukkan Bapak Ibu, ya kan? Nah itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini suatu pekerjaan Roh Kudus mulai dinyatakan, ya kan? Mulai dinyatakan, di mana mendapat respon dari audiens atau yang hadir pada saat itu, yang mendengar pada saat itu tentang apa yang disampaikan oleh Petrus. Di mana kita melihat Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Petrus murid yang pertama. Kemudian Petrus ini banyak memperhatikan apa yang diperbuat oleh Yesus pada saat itu. Itu yang pertama kita melihat. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, saya pikir tidak mungkin hal ini terjadi, di mana banyak orang yang datang kepada Petrus dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, kita melihat Bapak Ibu berikutnya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah ini, kita melihat bagian yang kedua, yang A adalah bahwa barang siapa yang sudah melewati masa perjanjian baru di sini, masuk perjanjian baru, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hendaklah dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai tanda pengampunan dosa, menerima, mengikrarkan diri menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dosanya diampuni, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan, ya kan? Baptisan adalah tanda pertobatan, bukan baptisan adalah jaminan keselamatan, tetapi tanda pertobatan, ya kan? Kenapa? Karena kalau orang itu pada saat itu selesai dibaptis meninggal, memang tanda keselamatan. Tetapi pada saat dia dibaptis masih hidup, perjalanan hidupnya masih panjang, ya kan? Kemudian dia kembali kepada hidup yang lama, atau mereka lambat laun kembali ke hidup yang lama, atau tidak stabil dalam mengikut Tuhan, itu berarti dia masih memerlukan pertobatan. Itulah sebabnya baptisan bukan tanda keselamatan, tapi tanda pertobatan. Nah, di situ. Jadi masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus berarti dia sudah selamat, ya kan? Walau berbuat apapun juga, sudah dibaptis dalam nama Yesus pasti sudah selamat. Salah. Hanya tanda pengampunan dosa. Firman Tuhan kata demikian. Yang kedua, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang kedua, ya, B. Bagian kedua B adalah setiap orang yang sudah dibaptis, menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus,
akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia, ya, bukan berbeda dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Petrus ini berbeda dengan Pentakosta. Pentakosta adalah pengikraran, ya kan? Mereka diurapi untuk pergi memberitakan, ditabiskan, nah semacam itu. Tapi di sini adalah menerima karunia Roh Kudus, ya kan? Menerima karunia Roh Kudus. Jadi setiap orang Kristen yang sudah bertobat, percaya sama Tuhan Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, pasti menerima karunia Roh Kudus, ya kan? Karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu saya sampaikan, kita harus seperti wanita yang bijaksana. 5 wanita bijaksana, 5 wanita yang bodoh. Kita ingin seperti mana? Nah, di situ. Kemudian talenta, ya kan? Di situ gambarannya ke sini. Setiap orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus akan menerima karunia Roh Kudus. Karunianya bermacam-macam, dan karunia itu setiap orang tidak sama. Karunia, karomah atau talent seseorang tidak sama, ya kan? Mungkin karunia berdoa, mungkin karunia memuji Tuhan, karunia bersaksi, mungkin karunia untuk bisa cari jiwa. Itu adalah karunia, Bapak Ibu yang dikasihi. Semuanya yang bertujuan bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ. Karunia itu mungkin untuk mengajar, karunia mungkin untuk menasihati. Nah, di situ. Jadi satu dengan yang lain harus saling menerima karunia-karunia dari setiap orang, dan harus saling memahami karunia ABCD dari saudara-saudara kita. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menggambarkan karunia yang ada pada kita sebagai kesatuan tubuh adalah ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada hidung, ada telinga, dan sebagainya. Itu mempunyai kepentingan bersama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Seperti yang seringkali saya sampaikan, supaya kita karunia itu kita gunakan dengan baik, yaitu supaya banyak orang melihatnya dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Itulah sebabnya kami katakan jadilah garam dan terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menggunakan karunia yang ada pada kita. Saya tidak yakin setiap orang tidak mungkin tidak punya karunia. Setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus pasti punya karunia. Hanya kita mau menggunakan apa tidak. Ingat, kalau kita tidak menggunakannya, maka karunia itu akan dicabut, dan Bapak Ibu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nanti karunia itu akan diberikan oleh kepada orang lain yang bisa menggunakan karunia itu. Mari kita gunakan karunia kita untuk memuliakan dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kekuatan bagi kami, untuk kami hidup yang lebih baik di dalam karunia-Mu, dan menggunakan karunia-Mu yang Tuhan berikan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa kami yang di surga. Dan banyak orang yang melihat kemuliaan Bapa di surga melalui kami, ya Tuhan. Jadikan kami masing-masing dengan talenta karunia itu menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, sapa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini, ya Tuhan. Kami serahkan, ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami dalam nama Tuhan Yesus. Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, di dalam pimpinan dan urapan-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu.
dan pakai menjadi alatmu, menjadi garam dan terang dimanapun berada, bahkan hikmat bijaksana di dalam situasi ada saat ini. Kami serahkan Pak Agung, Abednego Chelsea, Bung Kido dalam pimpinan Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan, hikmatmu dan pakai bagi kemuliaan-Mu agar bijaksana di dalam segala sesuatu, pakai menjadi garam dan terang. Tak lupa kami serahkan Bu Lamiti juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan pimpin, Tuhan yang menopang, Tuhan yang sertai, kekuatan kesehatan, bahkan hikmat bijaksana, dan berkati apa yang dikerjakan dan usaha yang dilakerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Pak Cito, Bu Cito dalam pimpinanmu, dalam urapanmu, sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, dan pimpin di dalam setiap apa yang dikerjakan, pekerjaannya. Tuhan campur tangan dan menopang, memberkati ya Tuhan, dan pakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dalam menjadi garam dan terang. Dan kami serahkan Pak Narto, Bu Narto, Mbak Ria Rikoreta dalam pimpinanmu ya Tuhan. Kau campur tangan pimpin dalam Roh-Mu yang kudus, pakai bagi kemuliaan-Mu, rendah hati, dewasa, bertumbuh dalam Tuhan, dan pakai bagi kemuliaan-Mu untuk menjadi garam dan terang di mana dia berada ya Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dan mereka melihat dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Kami serahkan Pak An, Bu An, Mas Dus yang dalam pimpinan Tuhan, campur tangan pimpin dalam aktivitas pekerjaan rumah tangga, dan juga ya Tuhan berikan hikmat-Mu di dalam hari pasar yang dilalui, dan juga ya Tuhan Yesus Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu akan ya Tuhan Yesus untuk menjadi garam dan terang, sehingga Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang yang memuliakan Bapa kami yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami serahkan Pak Paulus, Noel dalam pimpinan Tuhan, dalam rumah tangga pekerjaan juga. Berikan nikmat-Mu, pimpinan-Mu, urapan-Mu, Tuhan campur tangan dalam Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan pakai bagi kemuliaan-Mu juga untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami serahkan juga ya Tuhan Yesus Pak Rubianto, Bu Rubianto dalam pimpinan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, nikmat-Mu, Tuhan campur tangan, pimpin dalam Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan yang menyertai selalu ya Tuhan. Dan Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu dengan hikmat, bijaksana, dan kerendahan hati dan kesabaran. Tuhan pakai ya Tuhan, sehingga menjadi garam dan terang dimanapun juga berada. Pak Lusius kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan, aktivitas bersama keluarga. Engkau yang campur tangan ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan hikmat bijaksana dalam situasi yang ada saat ini ya Tuhan. Dan serahkan Pak Raji, Bu Maria maupun Mas Tio Bisel dalam pimpinan Tuhan, dalam urapan-Mu, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, juga dalam beraktivitas, dalam ya Tuhan Yesus Engkau campur tangan pimpin dalam Roh-Mu yang kudus dan urapan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan, Engkau yang campur tangan pimpin dalam kuasa-Mu, sehingga Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu untuk menjadi garam dan terang, sehingga banyak orang memuliakan Bapa kami yang di surga. Kami serahkan Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan pimpin dalam Roh-Mu, dalam aktivitas, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan dari hari ke hari. Berikanlah hikmat-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu. Dan juga ya Tuhan Yesus kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Roh Tuhan memimpin untuk menjadi garam dan terang, sehingga banyak orang memuliakan Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, akan Bapak Ibu Saudara kami. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu dalam situasi ini ya Tuhan. Presiden, Wakil, Kepala Menteri, dan jajaran sampai tingkat daerah, bahkan juga RT dalam pimpinan Tuhan. Supaya sehati sepikir di dalam menghadapi semuanya ini ya Tuhan, membawa bangsa ini, masyarakat Indonesia dewasa. Beri kekuatan, kesehatan, berikan hikmat-Mu, dan berikan
rahmat-Mu ya Tuhan, dan juga kuasa daripada Engkau untuk menghadapi masyarakat bangsa negara ini ya Tuhan. Kami juga serahkan TNI, Polri, bahkan tenaga medis seluruh Indonesia yang beraktivitas untuk menangani COVID ini. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan Tuhan berikan penghiburan-Mu ya Tuhan dari masing-masing mereka ya Tuhan, dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami serahkan tetangga lingkungan kami masing-masing dalam nama-Mu, baik khususnya di sini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan Pak RT, Pak RW, bahkan lurah, camat kami serahkan dalam nama maupun bupati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar akhirnya damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.